Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Fusy Andra Pratama. B21031 Saya di sini akan mempresentasikan tentang teori basis data mengampu Bapak terdistribusi. Rengga Asmara. Jadi yang pertama, seperti itu. Wah, kita langsung saja. Kita akan untuk materi kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan belajar, memahami internet. perbedaan DBMS terdistribusi dan DBMS terpusat. Kemudian memahami arsitektur berbasis data terdistribusi. Tujuan pembelajaran Itu yang pertama adalah memahami konsep data pada sistem terdistribusi, memahami query, join, dan operasi query pada DBMS terdistribusi. Memahami bagaimana mengubah data dan melakukan logging data pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana menangani kegagalan pada sistem web memungkinkan terdistribusi. mengakses suatu file dimanapun pada Pendahuluan. internet. Pada baris data terdistribusi, file data disimpan pada beberapa tempat atau site. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS yang berjalan secara independen. Properti pada basis data terdistribusi. Yang pertama yaitu independen pada data terdistribusi. Pemakaian tidak perlu mengetahui letak suatu data. Kemudian terdistribusi otomatis. Pemakai adalah suatu dokumen yang dapat menuliskan transaksi dan mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat. Beberapa link ke file lain yang tipe basis data terdistribusi. Terdapat dua tipe basis data terdistribusi, yaitu homogen dan heterogen. Yang pertama, homogen, suatu sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama. Kemudian kalau heterogen itu adalah suatu sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda, relational DBMS atau non-relational DBMS. Jadi dianggap homogen kalau suatu DBMS itu mempunyai tempat atau server yang sama dan tipe yang sama. Maksudnya jika memang tipe datanya itu database yang menggunakan Oracle, maka dia juga menggunakan Oracle. Tapi ketika heterogen, bertipe heterogen ini mempunyai tempat yang berbeda antara server A, server B, dan server C itu mempunyai tempat berbeda dan mempunyai tipe database juga yang berbeda. Misalnya yang satu itu Oracle, ada yang MySQL, yang berisi file yang berbeda-beda. Jika seseorang pemakai arsitektur basis data terdistribusi, terdapat dua arsitektur alternatif DBMS terdistribusi, yaitu arsitektur client server dan arsitektur collaboration server. Jika proses menerima file dari web server, arsitektur client server, sistem client server mempunyai satu atau lebih proses client dan proses server, dan juga sebuah proses client yang dapat mengirim query pada sembarang proses server. Client bertanggung jawab pada contoh sebuah user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi. Tak berformat. Itu adalah gambaran karakter kerja arsitektur client server ya. Jadi struktur dokumen yang dibuat, yaitu dikirim ke klien, kemudian klien akan dapat dikodekan dalam HTML yang menjadi suatu return berupa hasil query tadi ke klien. Kemudian klien itu mengkombinasikan hasil guna mencapai data-data yang diinginkan seperti itu. Microsoft Word. Jadi arsitektur client server, alasan arsitektur ini menjadi populer yaitu implementasi yang relatif sederhana karena pembagian fungsi yang baik dan server yang tersentralisasi. Jadi kita itu mempunyai satu server dan itu XML untuk melihat daftar buku. Tidak bisa kita lihat bahwa server mesin server yang mahal sehingga utilitasnya tidak berpengaruh pada interaksi pemakai. Jadi mungkin apa kendalanya juga ini merupakan kelebihan dan kelemahan ya. Di samping dia mahal tapi kinerjanya juga baik. Dan yang ketiga yaitu klien dapat menjalankan interface berbasis grafis sehingga lebih mudah dibandingkan dengan interface server yang tidak user friendly. Arsitektur client server. Pada saat menulis aplikasi client server perlu diingat batasan antara client dan server untuk menjaga komunikasi antara keduanya dan berorientasi himpunan basis data, khususnya membuka kursor dan mengambil tuple pada satu waktu membangkitkan beberapa pesan dan dapat diabaikan. Arsitektur collaboration server. Collaboration server digunakan untuk mengurangi perbedaan yang digunakan server berkomunikasi dengan program tersebut melalui CGI atau Common Gateway Interface. Kemudian program membangunkan harmonisasi dengan isi berbasis data yang menjalankan transaksi protokol lain selain CGI adalah ISR API, yaitu yang ketiga adalah jika server menerima query yang membutuhkan akses ke data pada lain bisa server, sih web itu tidak menggunakan database. Lalu yang kita bahas di sini adalah basis data pada web bersama dengan menggabungkan menjadi query arsitektur aplikasi server dan server side Java. Pada CGI setiap halaman merupakan hasil pembuatan sebuah proses baru sehingga sangat efisien. Oleh karena itu dikembangkan arsitektur aplikasi server, yaitu sebuah beberapa banyak server antara web server dan aplikasi.
Fungsi dari aplikasi server ini adalah mengembalikan thread untuk performansi, kemudian tempat koneksi basis data dan menggunakan kembali koneksi yang tersedia, kemudian integrasi antara sumber dan yang heterogen, kemudian manajemen transaksi melibatkan beberapa sumber data, kemudian adalah manajemen session. Ya, pemrosesan pada sisi server dapat menggunakan jadi penyimpanan yang pertama adalah Java Servlet, pemrograman Java yang berjalan pada server yang pada beberapa tempat melalui API yang disimpan pada remote site atau biaya melewatkan pesan. Kemudian Java Beans, komponen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali atau reusable yang digunakan dalam bahasa beberapa tempat di mana fragmen tersebut. Kemudian ada Java Server Page and Active fragmentasi. Ini yang berada dalam halaman web yang itu terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi kita lanjut ke XML, jadi pendahuluan XML. XML itu singkatan dari Extend di bawah HTML, merupakan bahasa script versi lanjutan dari HTML. XML merupakan penggabungan antara HTML dan HTML, di mana kekuatan HTML digabungkan dengan kesederhanaan HTML. XML menggunakan definisi markup language yang baru disebut dokumen jika vertikal, setiap fragmen itu terdiri dari segmen kolom. Seperti itu. Kemudian elemen yang terdapat dalam perbedaannya itu hanya simpel aja antara yang dibangun secara terstruktur itu adalah baris, maka vertikal itu adalah kolom. Kemudian ada harus dalam cepat berulang. Elemen daripada XML replika merupakan proses penyimpanan beberapa kopi dari sebuah relasi atau fragmen relasi. Entity pada XML relasi dapat dirupa dengan makro yang pada suatu tempat atau lebih. Berikut adalah ilustrasi replika. Dan elemen replika itu terpenting adalah dokumen type maka replika itu ada di R1 ya. R1 itu merupakan replika, jadi pendahuluan R1 XML itu merupakan script XML yang beberapa kopi sebuah relasi atau fragmen relasi. Jadi R1 itu kita kopikan ke set lain atau set lain dari XML. Kemudian replika, motivasi untuk replika meningkatkan ketersediaan data. Jika sebuah tempat yang berisi replika melambat, kita dapat menemukan data yang sama pada tempat lain. Jika kopi lokal dari relasi yang di remote tersedia, maka tidak terpengaruh saluran komunikasi yang gagal. Evaluasi query yang lebih tepat karena dapat menggunakan kopi lokal dari relasi termasuk ke remote site. Saja di sini itu parse datanya itu lebih cepat dan lebih aman seperti itu. Menyimpan data terdistribusi XML dan DTS. Ini ada perbandingannya, yaitu sebuah dokumen dengan deklarasi DTDS adalah himpunan aturan yang mendefinisikan elemen, atribut, dan entity yang diperbolehkan pada dokumen. Dokumen pada XML mempunyai bentuk yang baik jika mempunyai asosiasi DTD, tetapi digunakan berulang dengan tepat. Dokumen XML valid jika mempunyai DTD dan dokumen mengikuti aturan dalam DTD. Contoh DTDS untuk yang digunakan untuk melibatkan daftar buku adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah contohnya DTDS untuk melibatkan halaman buku ya. Jadi bisa kita lihat sama hampirnya, tapi biasanya data-data seperti ini digunakan untuk memfasilitasi sebuah web, yaitu yang melakukan web service atau apa itu namanya RSS. Spesifikasi domain pada DTDS. Untuk menangani sumber-sumber data yang berlainan dikembangkan standarisasi DTDS untuk memungkinkan domain dapat menukar data di antara sumber-sumber yang heterogen. Contohnya adalah domain pada DTDS untuk mengodekan material matematika pada web dengan menggunakan material markup language atau HTML. Spesifikasi domain pada DTDS perbedaan HTML dan HTML dilihat pada persamaan matematika di bawah ini. Dalam HTML ini adalah merupakan seperti itu, dan jika di HTML adalah merupakan tag-tag yang berisi apa itu namanya variabel-variabel di mana jadi dalam tag-tag ini adalah berisi file-file apa atau deklarasi variabel apa yang ingin dibutuhkan dalam suatu matematika. Ini adalah sebuah coding di mana ada seperti itu ya. Jadi tujuan dari data XML merupakan gambaran bagaimana klien menggunakan bahasa deklarasi tingkat tinggi. Jadi nanti gambarannya itu adalah LAN dan ini adalah klien, sedangkan Paris ini adalah servernya dalam XML. Query data XML belum dilakukan standarisasi. Jadi optimasi query pada DBMS terdistribusi. Untuk optimasi query pada sistem terdistribusi menggunakan pendekatan biaya. Perbedaan optimasi query pada sistem terdistribusi dan sistem tersentralisasi, yaitu adalah satu, biaya komunikasinya, kemudian otonomi tempat lokal, kemudian menggunakan metode. Jadi perbedaannya adalah biaya, tempat lokal yang digunakan, dan metode join terdistribusi yang baru, seperti itu.
mengubah data terdistribusi. Jadi untuk mengubah data yang terdistribusi, replika transaksi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah synchronous replication, yang kedua adalah asynchronous replication. Jika synchronous, maka otomatis semua copy relasi yang dimodifikasi harus diubah sebelum dimodifikasi transaksi di komit. Kemudian distribusi dapat dibuat transparan ke pemakai. Jika asinkronus, maka copy dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Copy yang berbeda akan keluar dari sinkronasi. Pada distribusi data, produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Jadi nanti asinkronus dan sinkronus itu adalah beberapa metode yang bisa digunakan untuk replika. Selanjutnya dua teknik sinkronus ya. Kita menjelaskan tentang sinkronus replication dulu adalah dua teknik untuk menjamin transaksi terlihat nilai yang sama dengan copy. Yang pertama adalah voting, yang kedua adalah read and write all. Jadi untuk voting transaksi harus menulis mayoritas copy. Untuk memodifikasi sebuah objek harus membaca cukup copy untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya pada satu copy atau saat itu. Jadi yang selanjutnya nanti teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacanya adalah biasa. Kemudian jika read and write all itu adalah penulisan lebih lambat. Jadi dan pembacanya lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Jadi kedua teknik ini yang paling banyak digunakan ini adalah read and write all, seperti itu. Synchronous replication. Pemilihan teknik synchronous replication akan menentukan tempat mana yang terkunci untuk setting. Biaya pada synchronous replication adalah sebagai berikut. Sebelum transaksi yang diubah commit, maka harus dilihat penguncian pada semua copy yang dimodifikasi. Kirimkan perintah lock ke remote site dan sementara menunggu respon pegang kunci yang lain. Jadi ketika kita mengirimkan sinyal lock itu ke remote site, itu sementara respon ini akan memegang kunci yang sudah digunakan untuk membuka site tadi. Jadi tidak semata-mata harus dilepas kemudian ditinggal, enggak. Jadi ini tetap ada temporary yang sudah disediakan. Jika tempat adalah saluran gagal, maka transaksi tidak dapat dikomit. Kemudian meskipun tidak terjadi kegagalan, komit harus mengikuti komit protokol dengan beberapa pesan yang mahal. Karena itu alternatif teknik asynchronous replication banyak digunakan. Inilah kenapa asynchronous tadi banyak digunakan ya. Di antaranya kan banyak-banyak manfaat dan banyak-banyak keuntungan yang dapat di dalam asynchronous replication itu tadi. Kemudian di sini ditambahkan lagi, jika asynchronous replication itu mengizinkan memodifikasi transaksi commit sebelum semua copy diubah. Jadi nanti ini akan akan mengizinkan memodifikasi ketika data ini belum diubah. Ketika data ini belum diubah, maka kita lakukan commit dulu, itu udah bisa seperti itu. Pemakai harus waspada copy yang keluar dari sinkronus untuk suatu periode waktu yang pendek. Kemudian teknik asynchronous replication menggunakan dua pendekatan, yaitu primary site dan peer-to-peer replication. Jadi primary site itu hanya mempunyai satu server. Jika peer-to-peer, maka klien itu bisa menjadi server, sedangkan server bisa menjadi klien, seperti itu. Jadi perbedaannya terletak pada banyak copy yang didapat diubah atau copy master. Peer-to-peer. Nah, ini saya jelaskan tentang mengenai peer-to-peer. Lebih dari satu copy dari satu objek dapat menjadi sebuah master. Jadi saya gambarkan langsung aja daripada nanti terlalu lama. Jadi jika itu disebut peer-to-peer, maka klien itu adalah bisa menjadi server, sedangkan klien itu bisa menjadi server. Jadi nanti servernya itu bisa menjadi klien, kliennya itu bisa menjadi server. Itu yang dinamakan peer-to-peer, seperti itu. Kemudian primary set replication. Nah, ini saya akan menjelaskan mengenai primary set replication. Tepat satu copy dari suatu relasi digunakan sebagai primary copy atau master copy. Kemudian replika pada tempat lain tidak langsung diubah. Kemudian primary copy dipublikasikan. Kemudian tempat lain menjalankan fragmen ke relasi ini. Terdapat beberapa copy sekunder. Jadi ada primer dan sekunder yang dikirimkan. Kemudian itu isu utama adalah bagaimana pengubahan primary copy dapat propaganda ke copy sekunder. Hal ini dapat dilakukan dalam dua langkah, yaitu langkah pertama, ambil pengubahan yang dibuat dengan transaksi commit. Langkah kedua adalah aplikasikan perubahan tersebut. Ya, ini adalah implementasi primary site pada asynchronous replication, yaitu yang pertama, isu utama dapat mengimplementasikan primary set replication adalah menentukan beberapa banyak perubahan ke primary copy di propaganda ke copy sekunder. Jadi nanti akan mengirimkan perubahan ke primary copy yang ada di propaganda copy sekunder.
Perubahan biasanya di propaganda dalam dua langkah yaitu capture dan ampli. Perubahan dapat dibuat dengan transaksi commit ke primary copy, seperti itu. Mengenai implementasi langkah capture, jadi nanti tadi kan ada beberapa langkah yaitu adalah capture dan ampli. Untuk langkah yang langkah capture diimplementasikan dengan suatu data atau dua pendekatan yaitu log based dan log based capture dan procedural capture. Long based capture adalah log atau menyimpan recovery yang digunakan untuk membangkitkan change data table atau CDT, dan jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Kemudian adalah procedural capture, suatu prosedural yang secara otomatis dibangkitkan atau di-trigger menggunakan untuk mengerjakan capture, seperti itu. Kemudian implementasi dengan log based capture lebih baik karena lebih murah dan lebih cepat, tetapi harus memahami detail dari properti log. Jadi seperti itu. Mungkin jika kedua ini dibandingkan, mungkin log based capture itu adalah lebih baik. Apa alasannya? Ini tadi. Mengimplementasikan langkah apply. Jadi proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDT. Kemudian periode definisi oleh timer atau pemakai aplikasi. Kemudian replika dapat dipandang lebih dari relasi dan dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari pengubahan pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi. Kemudian ada long based capture ditambah apply. Kemudian ada procedural capture ditambah dengan application driven apply. Seperti itu. Locking pada sistem terdistribusi. Untuk menangani penguncian objek pada beberapa tempat digunakan cara. Yang pertama itu adalah sentralisasi, yang kedua adalah primary copy, yang ketiga adalah terdistribusi penuh. Seperti itu. Jadi bisa dilihat sendiri ya apa yang dinamakan sentralisasi, primary copy, dan terdistribusi penuh. Nah, ini adalah distributed deadlock detection. Jadi ini adalah bagaimana kita itu menangani sebuah deadlock pada suatu DBMS, seperti itu. Kemudian distribusi recovered, ini adalah bagaimana kita memperbaiki database kita, database terdistribusi, kita bagaimana mengcovernya, seperti itu. Jadi pemilihan pada DBMS terdistribusi lebih kompleks daripada pada DBMS tersentralisasi karena sebab berikut. Terjadi kegagalan yang baru jika subtransaksi dari suatu transaksi mengeksekusi tempat yang berbeda, semua atau tidak ada yang harus dikomit. Hal ini memerlukan komit protokol untuk menangani hal tersebut. Kemudian suatu log ditangani pada setiap tempat, sebagaimana pada DBMS tersentralisasi. Aksi komit protokol ditambah pada log. Kemudian ada two-phase commit atau 2PC, two-phase commit. Jadi ini adalah tempat di mana transaksi asal disebut koordinator, sedangkan tempat lain di mana transaksi mengeksekusi disebut dengan subordinat. Jika sebuah transaksi ingin commit, maka koordinator mengirim pesan prepare ke sebuah subordinat, kemudian subordinat memaksa menulis rekaman log abort atau prepare dan mengirimkan suatu pesan no atau yes ke koordinator. Jika koordinator menerima pesan yes, maka koordinator memaksa menulis. Seperti itu. Jadi nanti sebaliknya memaksa menulis rekaman log abort mengirimkan pesan log abort. Jadi reset setelah suatu kegagalan pada suatu tempat, ini adalah cara-cara bagaimana kita melakukan reset ketika kita mengakses atau mengalami kegagalan pada pengaksesan server dari tempat lain. Berikut. Ya, mungkin seperti itu saja presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.